ke-9 kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kuliah ini saya berikan, mohon maaf secara cepat ya. Anda ikuti speednya supaya nggak ketinggalan pemahamannya. Karena saya satukan antara tema dewasa dan anak-anak. Ya. Tidak terlalu jauh berbeda, asal diikuti dengan seksama ya. Bismillah. Jadi yang disebut dengan akut abdomen itu adalah rasa nyeri yang dirasakan di perut dan harus dilakukan pertolongan dengan segera, karena ini termasuk gawat daruratan abdomen. Ini paling banyak datang ke rumah sakit sehingga memerlukan tindakan pembedahan. Pindah di sini mau gimana? Kalau kehalang saya, ya. Jadi bahkan kalau nanti Anda sudah jadi dokter dijaga di UGD, dia itu 10% kasus yang datang ke UGD itu adalah kasus gawat daruratan dari abdomen. Oleh karena itu, mari kita belajar sama-sama tentang ini namanya anatomi topografika ya. Apa? Anatomi topografika. Jadi kita melihat perut itu, kalau seorang dokter itu harus sudah bisa melihat di dalam perut itu ada organ apa saja gitu ya. Nah, rongga perut dari permukaannya itu ada yang membagi menjadi 4, ada yang membagi menjadi 9. Ini harus dipahami. Kalau menjadi 4 itu biasanya pakai istilah kuadran. Kuadran artinya seperempat atas kanan, seperempat kiri atas, seperempat kanan bawah, seperempat kiri bawah ya. Kalau dibagi 9 itu garis pembaginya, kalau tadi cuma 4 kan, ini titik tengah ini apa? Titik tengah ini apa? Pusar ya, titik tengahnya ini pusar. Tapi kalau dibagi 9, garis imajinernya ini adalah tepi rusuk ya, ini tepi bawah rusuk. Sementara ini adalah sias. Tahu sias? Singkatan dari apa? Spina, iliaka, anterior, superior. Ya, good. Ya. Kalau bagi 4 ini umbilicus, ini linea mediana. Nah, yang paling gampang dikenali regio umbilicalis karena ini pas pusar ya. Kemudian kanan kirinya regio umbilicalis itu adalah disebut regio lumbalis kanan, regio lumbalis kiri. Terus atasnya itu epigastrium, bawahnya itu hipogastrium. Mohon maaf, kadang-kadang saya mengucap bahasa Inggris, kadang-kadang mengucap bahasa Latin ya. Kalau bahasa Inggris itu pakai region, epigastric region, hypogastric region. Kemudian kanan kiri yang paling bawah itu namanya regio iliaca ya, right iliac dan left iliac. Kemudian yang kanan kiri dari atas, yang sebelah atas itu namanya hipokondriak.
kenapa istilahnya hipokondriak? Kondriak berasal dari tulang rawannya rusuk, itu kondrium. Ya, di bawah tulang rawannya rusuk, maka disebut hipokondriak kanan, hipokondriak kiri. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi epigastrik, umbilikan, hipogastrik ini begini. Oke, berarti ke atas ke bawah. Kita lanjutkan tentang vaskularisasi. Jadi Anda waktu praktikum anatomi sudah menemukan cabang-cabang arteria apa? Ini tapi yang tergambar ini vena ya, arterinya tergambar enggak? Nah, sorry. Oh, sorry. Arterinya enggak tergambar, ya maaf. Ya, enggak apa-apa. Arteri kan berjalan seiring dengan venanya. Ya, jadi ada namanya arteri mesenterika atau yang paling atas itu arteri celiaka, kemudian arteri mesenterika, kemudian superior dan arteri mesenterika inferior. Ya, tiga itu yang mengurus seluruh vaskularisasi dari organ-organ abdomen. Nah, kemudian venanya berjalan mengikuti dan nanti semuanya akan bermuara kepada vena hepatica dan selanjutnya dari vena hepatica nanti ke vena cava inferior. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian inervasi atau yang memberi persarafan itu karena organ perut itu adalah organ otonom, jadi organ yang tidak dalam kesadaran kita mengaturnya, dia mengatur sendiri, maka sarafnya itu adalah saraf simpatis dan parasimpatis, di mana ada 3 ganglion ya utama yang namanya ganglion celiacum, ganglion mesentericum superior, dan ganglion mesentericum inferior. Ya, pembagiannya seperti ini ya, mulai dari lambung sampai ke kolon ya, kolon kiri ya, kemudian kolon tengah ya, kolon kiri ke bawah itu mesenterika inferior. Oke. Ini adalah saraf simpatis dan parasimpatis ya. Seperti ini. Nah, kemudian karena tadi judulnya nyeri, harus dikenali bahwa nyeri di abdomen itu yang dominan adalah namanya nyeri visceral. Nyeri visceral dari arti kata organ dalam. Ya. Sifat nyerinya ini difus, menyebar, lokasinya itu tidak sangat terbatas ya, tapi tumpul lah kira-kira gitu bahasanya. Terus ambang batasnya tinggi, adaptasinya itu lambat. Kadang-kadang pasien nggak begitu jelas di mana sebelah mana gitu. Ya. Kemudian yang sering membuat rangsangan nyeri itu distensi atau kembung, traksi, tarik ya, ketarik, lengket, kemudian peradangan, kemudian iskemia atau kekurangan suplai darah. Ya, ini. Selain nyeri visceral, ada namanya nyeri somatik. Kalau nyeri somatik ini lebih tajam, lokalisirnya juga jelas, ya, karena ini sudah mengenai saraf-saraf somatik yang bisa disadari penuh. Nah, biasanya ini terjadi karena sudah terjadi iritasi di peritoneum atau dinding dari perut. Ya. Nah, nanti ada tanda-tanda yang lebih spesifik tergantung dari berat ringannya keadaan ya. Ada yang nyeri biasa, ada yang sampai guarding, rebound,
bahkan sudah paralitik berat ya, usus sudah tidak bergerak sama sekali. Baik, ini ada istilah nyeri yang lain, yakni nyeri apa namanya, nyeri revert. Contoh ya, contoh ada peradangan di kandung empedu, nyerinya itu sampai di tulang belikat. Nah, kan aneh, nyeri di tulang belikat ternyata berasal dari radang kandung empedu. Ya, itu namanya revert pain ya. Nah, pankreas juga begitu. Yang sakit pankreas tapi nyerinya seperti nyeri tulang belakang, itu juga. Nah, terjadi namanya revert pain. Kemudian ada shifting pain. Contoh ya, shifting itu artinya berubah ya, berpindah. Nah, contoh sakit usus buntu. Pertama kali dia nyerinya itu di ulu hati, di regio epigastrium. Tapi lama-lama berpindah ke kanan bawah. Itu namanya nyeri alih ya, nyeri beralih. Kalau ini proyeksi, kalau ini beralih. Oke. Jadi tadi sudah dipahami semua kondisi di rongga perut yang menimbulkan keluhan utama mendadak, itulah yang disebut dengan akut abdomen. Yang paling sering memang itu usus buntu, tapi yang lain juga karena radang kandung empedu, radang pankreas, kemudian juga ulkus di usus 12 jari. Bahkan kalau itu berlanjut bisa sampai terjadi namanya perforasi. Perforasi itu artinya apa? Perforasi artinya apa? Itu loh kalau punya kertas yang untuk bikin bolong ya. Perforasi itu artinya bolong. Ya. Kemudian juga sebelum perforasi mungkin malah sumbatan karena kegencet atau ada benda keras ya, atau usus yang saling melesak memasuki usus yang lain, itu namanya invaginasi atau bahasa lainnya intussusepsi. Atau karena perdarahan, misalnya pecahnya aneurisma atau trauma, kemudian ada organ yang pecah. Ya, jadi adik-adik, ketika ada orang yang bilang sakit perut mendadak, itulah akut abdomen, dan pikiran kita harus sudah begitu lengkapnya supaya nggak ada yang kecolongan. Baik, sekarang kita mulai menghafal tadi itu lokasi dan kemungkinan organnya apa. Ya. Misal di sini, yakni kanan bawah, kanan atas ya. Kalau pakai istilah tadi berarti regio apa ini? Hipokondriaka kanan, atau sampai melebar di ini epigastrium sebetulnya ya. Ini epigastrium dan hipokondriaka kanan. Kalau ini terjadi ya, apalagi ada revert pain tadi itu belakang, kemungkinan itu boleh sistitis atau pankreatitis ya, atau dari ulkus duodeni ya. Kalau di bawah ya, kanan bawah, berarti kemungkinan besarnya apendisitis. Kalau di kiri itu kemungkinan besarnya renal ya. Kalau tengah-tengah pas puser itu kemungkinan besarnya itu usus halus. Kalau di atas simfisis mungkin ini kolon ya. Kalau ureter itu biasanya nyerinya memanjang atau menjalar sampai ke skrotum atau sampai ke paha bagian tengah, bagian medial. Baik, berikutnya melihat dari cara mulainya nyeri. Kadang-kadang nyeri itu ada yang mendadak ya, sudden onset, tapi kadang-kadang ada yang meningkat pelan-pelan ya, makin nyeri makin nyeri. Nah, itu silakan dikenali.
Kalau yang mendadak itu kemungkinan diagnosisnya ini, misalnya perforasi ulkus duodeni, perforasi gaster, ya, terus ruptur aorta, kemudian infak dari usus, perforasi kolon, ya, ruptur kehamilan ektopik, ya itu ini sangat sering ya. Tahu hamil ektopik itu artinya apa? Hamil di luar, di luar nikah, hamil di luar kandungan. Oke ya. Jadi sangat sering orangnya seperti sakit usus buntu, apendisitis, begitu dioperasi kok darah banyak sekali. Oh ternyata itu hamil di luar kandungan yang pecah. Maaf. Kalau nyerinya meningkatnya pelan-pelan itu meningkat, nah itu bisa juga dipikirkan diagnosis yang lain. Berikutnya, jadi benar-benar lokasi ini penting ya, karena ketika kita hafal lokasi dan kemungkinan organnya itu kita sudah ya 70-80% benar diagnosisnya. Kecuali, ada yang tahu kecualinya apa? Kecuali, ada yang tahu? Kecuali malposisi, ya, malposisi. Jadi ada orang tertentu yang secara embriologi pas pembentukan organ itu posisinya beda dengan yang orang normal. Misalnya APP, itu letaknya di kiri, itu bisa itu. Atau letaknya di atas, itu bisa. Ya, nanti Anda belajar embriologi. Oke ya, silakan nanti ini dihafalkan. Saya lanjut saja. Nah, kita harus memikirkan diferensial diagnosis untuk kasus non bedah juga. Ya, karena nanti misalnya Anda jadi dokter ahli bedah, itu akan kemungkinan untuk melakukan namanya tindakan operasi bersama karena ternyata ditemukan diagnosis yang berbeda dari sebelum dioperasi. Contoh ya tadi itu dikiranya usus buntu ternyata ruptur kista ovarii, ada seperti itu ya, atau tadi itu kehamilan ektopik atau torsi atau salpingitis ya, piosalping, yang pernanahan di saluran indung telur, endometritis, atau ada ruptur uterus ya. Kemudian yang lain-lain ini misalnya di daerah subdiafragma itu beberapa kemungkinan juga bisa mengalami seperti akut abdomen. Nah, ini juga tentang bagaimana karakteristik secara umum akut abdomen itu. Kalau appendicitis, onsetnya gradual, lokasi awalnya itu preumbilikal pada awalnya, tapi kemudian berikutnya, misalnya udah 5 hari gitu, udah sakitnya itu di kanan bawah, right lower quadrant. Awalnya itu diffus, setelah itu terlokalisir. Ya, dan seterusnya seperti ini. Silahkan nanti Anda amati sendiri, dihafalkan supaya tidak salah pada waktu Anda nanti sudah menjadi dokter. Tapi ini sudah diurutkan bahwa yang paling sering itu memang kasus-kasus ini gitu. Makin kesini itu makin sedikit. Ya. Nah, ini contoh gambar appendix yang mengalami peradangan, ya.
Jadi peradangan di appendix ini terjadi karena lumennya tersumbat. Biasanya penyumbatnya adalah fekalit. Fekalit apa? Fekalit apa? Halo? Feses yang mengeras. Fekal kan feses. Lit kan dari kata litos. Litos itu batu. Ya lah? Masih ingat zaman SMA ada pelajaran sejarah paleolit, litikum, kampak pakai batu gitu, ya. Mesolitikum ya, neolitikum. Oke, nah awalnya masih utuh seperti ini, lama-lama sudah ada yang bagian yang gangren, bahkan ada yang sudah pecah. Ya, lama-lama masih mulus, tapi berikutnya udah ada yang lengket-lengket ya, bahkan pernanahan gitu, ya, seperti itu. Nah, ini seringnya pada anak dewasa muda. Kalau terjadi komplikasi yang paling umum adalah pecah, ya, ruptur appendix ya atau perforasi appendix sehingga nyerinya sudah bukan lagi nyeri lokal, tapi udah keseluruhan lapangan perut itu mengalami nyeri yang hebat. Ini frekuensi yang paling sering dialami, yakni pasien hampir 100% dia mengalami yang namanya abdominal pain dan lokasinya itu di kanan bawah. Kemudian gejala yang lain juga ada, meskipun frekuensinya tidak selalu seperti itu. Oke, ini namanya skor ya, nggak ditulis di sini. Anda tambahkan catatannya ya, penulisnya ya. Maaf. Ini jumlahnya berapa kalau dijumlahin? 10, oke? Ini 10. Ini namanya skor Alvarado. Tolong kurang ya di sini. Skor Alvarado. Ya, saya punya singkatan sendiri ya. Karena yang paling penting itu di sini, yang skornya 2 ini. Ya, dan ini disebut cardinal sign. Udahlah, pokoknya kalau sudah ada ini itu pikirannya appendix gitu aja. Ya, jadi ini abdominal area, maaf, appendix area itu kan lower quadrant. Kalau ada nyeri di situ kasih nilai 2. Oke. Terus nanti kan periksa lab. Kalau labnya itu leukositosis berarti lebih dari berapa? 10.000 gitu. Udah kasih nilai 2. Berarti kan udah 4 sendiri. Untuk disebut possible diagnosis of appendicitis itu asal udah 5 dan 6. Bahkan kalau udah 7, 8 itu udah boleh dikatakan pasti ya. Nah, oke, berarti kalau untuk menuju ke possible kan tinggal 1. Biasanya 1 mesti ada. Makanya kalau ini udah dapat 2, ini dapat 2, tinggal nambah 1 lagi. Udah APP, langsung konsul dokter bedah. Biasanya teman-teman di UGD seperti itu. Ini tadi yang disebut nyeri alih. Jadi riwayat tadi nyerinya di ulu hati, sekarang sudah di kanan bawah. Nah, udah dapat skor 1. Saya nggak bisa makan, bahkan saya muntah-muntah ya, 1 lagi, 1 lagi. Rebound pain itu artinya ditekan sebelah kiri pun ikut sakit, tapi yang sakit di kanan. Aneh loh, ditekannya di kiri, sakit, situ sakit, sini sakit, enggak, yang sakit tetap di kanan. Nah, itu rebound pain. Panas lebih dari 37,3, ya udah. Nah, shift to the left itu artinya Anda periksa hitung jenis leukositnya itu bergeser ke kiri, maksudnya banyak mengandung
limfosit, ya, limfosit yang banyak. Atau hitung jenisnya itu neutrofil biasanya yang meningkat. Jadi sel-sel mudanya meningkat lebih dari 75%. Ini contoh-contoh, nanti ada istilah Rovsing sign, Schwarz sign, obturator sign. Ya, nanti Anda cari referensi gimana cara memeriksa, ya. Rovsing sign, Schwarz sign. Jadi dengan cara digerak-gerak ini ya, lututnya, pahanya itu digerakkan. Nanti di tempat tertentu ada nyeri. Oke, ini yang tadi bagaimana mencari lokasi appendix. Ini namanya titik McBurney. McBurney itu dari umbilicus ke sias, ditarik garis, kemudian 2/3 ke arah sampingnya, inilah titik McBurney. Ya. Ini ya, Rovsing sign itu jika dilakukan palpasi dengan tekanan pada kuadran kiri bawah, timbul nyeri sisi kanan, tadi yang saya bilang Rovsing sign. Schwarz sign dan obturator sign, ya, ini digerakkan terus dilihat nyerinya di sebelah mana. Oh, ada nyeri, berarti dia positif. Dan Fish sign, ya, ini testis sampai ikut nyeri ya di testis sebelah kanan karena jalur dari arteri testikularis itu juga terkena. Kemudian ada ten horn, ya, ini ya pada korda spermatika kanan. Pokoknya kalau udah parah itu mana-mana jadi ikut sakit ya. Ini ada kohar, ya. Kohar itu di daerah epigastrium sekitar pusat, pindah ke kuadran tadi yang disebut migrate, ya, migrasi tadi, ya. Sitkowski ada juga, ya, nyeri tambah pada perut kanan bawah, ya, saat pasien dibaringkan pada sisi kiri. Jadi intinya gerakan apapun menimbulkan nyeri, ya. Bartomeyer, kemudian Aurosanova, kemudian Blambek, ya. Ada aja pokoknya, ya. Tapi tentu ini tidak semua harus positif untuk disebut appendicitis karena ada tadi Alvarado score tadi. Oke, berikutnya ketika dijumpai seperti itu, ya, jadi nyeri kanan bawah di perut itu kita punya suspek appendicitis akut, ya, bahkan sampai mungkin sudah perforasi, sudah abses, ya, langsung menurut tata laksananya seperti ini, ya, dilakukan pemberian infus, kemudian obat-obatan, ya. Obat-obatannya tergantung, kalau masih sampel mungkin 1 antibiotik, kalau sudah kemungkinan perforasi double antibiotik, ya, kayak gitu. Kemudian dilakukan pembedahan. Nah, setelah pembedahan, ya, masih tergantung temuan-temuannya seperti apa, ditata laksanakan sesuai dengan temuannya. Kadang-kadang kalau terjadi gangren, ya, jadi pernah ada perforasinya itu di pangkalnya appendix sehingga nggak bisa dilakukan sampel appendektomi, harus namanya sekektomi. Ada yang tahu istilah sekektomi? Dari kata apa? Sekum. Jadi kolon, jadi sekumnya, kolonnya itu jadi ikut dipotong, ya, tidak hanya appendixnya. Oke, kalau harus dilakukan operasi,
bisa dengan operasi open, bisa dengan laparoskopi ya. Jadi intinya ini penggantung apendiksnya, mesoapendiksnya, kemudian dipotong dan juga apendiksnya dipotong. Oke ya, APP selesai, kita berlanjut ke kasus kolesistitis peradangan kandung empedu. Ya, anatominya diingat-ingat. Jadi ini duodenum, ya kemudian ini empedu, ini ductus cysticus, ini ductus hepaticus, ini ductus choledocus. Ya, ini ductus pancreaticus. Ya, kadang-kadang batu dari kandung empedu itu turun menyumbat ductus cysticus. Kalau menyumbat ductus hepaticus dia jadi kuning, apalagi menyumbatnya di muaranya sini. Ductus choledocusnya ikut menggembung. Ya, ini jadi paling sering batu empedu yang bergerak kemudian menyumbat. Ya. Ini yang menjadi biang keladi permasalahan sehingga empedunya ikut membengkak ya, terjadi namanya hidrops vesica velea. Oke, fungsi empedu silahkan dipelajari sendiri. Empedu sendiri kan berasal dari pembongkaran sel-sel darah merah oleh lever hepar yang kemudian cairannya itu turun ya dari ductus hepaticus ditampung ke ductus cysticus di gallbladder atau vesica velea. Oke. Nah, batu empedu ada yang tanpa gejala. Mungkin adik-adik pernah dengar istilah silent stone. Tahu apa? Silent apa? Diem. Stone? Batu ya. Batu yang diem. Maksudnya, memang ada batu yang nggak diem? Ada nggak? Ya ada. Ya maksudnya yang menimbulkan gejala nyeri sehingga yang nggak diam itu ya orangnya, maksudnya teriak-teriak. Waduh. Nah ini batunya bikin orang teriak-teriak. Tapi ada batu yang nggak bikin orang teriak-teriak. Oke. Jadi ini paling sering pada wanita, frekuensinya lebih 2 kali lebih banyak. Ya. Nyeri, radang, ya kemudian ada kuning ya tahu sekelirannya kuning. Oke. Nah, kalau itu terjadi, itu menimbulkan tadi itu nyeri nyeri revert ya, terutama di belakang ini harus dikenali. Ini lever dan gallbladder itu areanya di sini. Dari depan di sini, dari belakang di sini. Oke. Nah, kalau di USG ini ada gambaran yang keras ya. Di sini ini kandung empedunya melebar, dinding kandung empedunya menebal. Sementara di bawah bagian yang keras ini ada kosong. Inilah yang disebut dengan acoustic shadow. Acoustic shadow. Apa artinya? Halo? Akustik apa? Gitar. Ya betul. Tapi maksudnya kan gitar bolong. Akustik itu artinya bolong. Gitar bolong itu kan namanya gitar akustik. Kebalikannya gitar bolong, gitar buntet. Gitar yang padat, yang nggak ada bolongannya. Gitar elektrik itu kan nggak ada bolongannya. Adanya ya cuma stringnya sama perangkat listriknya. Oke ya. Ini bayangan kosong. Ini namanya acoustic shadow. Karena di gelombang USG-nya ditahan semua oleh batu, maka di belakangnya ini atau di bawahnya ini jadi kosong. Itu namanya acoustic shadow. Ini contoh-contoh bebatuan ya.
Batu-batu empedu contoh-contohnya seperti ini. Ada yang kalsium, ada yang pigmen, ada yang kolesterol. Jadi ada 3 macam. Saya pernah operasi, tak cari dokumennya nggak ada. Sampai saya bikin untuk nulis huruf S, A gitu, G, I, R, Sagiran gitu. Karena saking banyaknya. Waktu itu tak hitung itu sampai 250-an sekian. Banyak banget itu, kacang-kacang. Asik ya. Oke, lanjut. Ya, jadi berbagai macam batu empedu, ada yang berasal dari kolesterol, kalsium, fosfat, bilirubin, trigliserid, asam empedu. Ya, itu yang paling banyak itu kolesterol. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau terjadi batu empedu, itu nyerinya luar biasa. Jadi setiap nyeri yang paling nyeri di perut itu namanya kolik, ya. Apa? Kolik. Ya, makanya kalau kasih nama jangan kenalkan nama saya Kolik. Nyeri dong. Ya. Ya, kenalkan nama saya Nia. Lengkapnya hernia. Sama aja. Oh, saya juga Nia. Oh, kamu siapa? Insomnia katanya. Ya, nyeri sekali. Jadi nyeri itu terjadi karena benda asing yakni batu sedang berjalan dan diremas oleh kontraksi otot dari otot polosnya si saluran tersebut. Itu nyerinya luar biasa. Kalau laki-laki biasanya karena batu. Jadi kalau perempuan sebenarnya sering mengalami kolek itu ada nyeri menstruasi itu juga sama itu. Ya. Oke. Kemudian komplikasi lain terjadi jaundice. Jaundice itu kuning ya karena bilirubinnya meningkat. Bahkan pankreatitis. Ini ingat, ini lihat nih. Ini adalah ductus pankreaticus. Ini saluran pankreas. Pankreasnya ada di sini. Nah, kalau batunya sampai menyumbat seperti ini, maka saluran pankreasnya pun ikut tersumbat sehingga terjadilah peradangan pankreas. Kemudian kalau batu-batu ini banyak sampai mengisi usus sampai terjadi ileus ya. Jadi tersumbat ususnya oleh batu-batu dari empedu. Oke. Ingat 6F ya. 6F itu fat. Jadi orang gemuk resiko terjadi batu empedu. Perempuan lebih beresiko ya. Jadi yang laki-laki nggak usah pengen jadi perempuan ya. Terus sikunya ditekuk begini. 40 umur 40 ke atas. Fertile orang yang subur. Ya. Fatty food ini tolong ya, yang sering jajan-jajan. Terus flatulen, orang yang sering buang angin itu cenderung bisa mengalami batu empedu. Oke ya, maka hati-hati makin tua harus jaga kondisi berat badan, apalagi yang keluarganya pernah ada riwayat terus punya diabetes. Nah, pemakaian pil itu juga meningkatkan resiko. Makanya ini cara menurunkannya, jadilah vegetarian. Kalau overweight segera diturunkan, terus sering-sering melakukan cek dengan USG tadi itu untuk menemukan adakah acoustic shadow. Ini mekanisme diet untuk menurunkan resiko batu empedu. Ya, itu menurunkan berat badan tapi tidak boleh lebih dari 1 kilo per minggu. Ya. Terus kadar gulanya dikurangi, kurangi lemak,
Terus kalau mau lemak itu yang bagus itu lemak nabati, konsumsi tingginya ada di buah, sayur, dan biji gandum. Minum air yang cukup, ya. Nah, oke. Kalau sudah ada batunya, ada obat yang namanya Urdaval. Nah, tapi kalau diobati nggak hilang, jadi Urdaval ini fungsinya untuk menghancurkan batu, ya, untuk menghancurkan batu. Tapi kalau tetap nggak hilang, ya harus dipikirkan dilakukan operasi tadi itu, ya. Operasi bisa pakai laparoskopi. Ini gambarnya terlalu wow. Saya kalau operasi laparoskopi cuma pakai 3 port saja, ya. Nah, umbilikas, kemudian kanan epigastrium sama kanan atas, cuma 3 port udah cukup. Atau open ya, dibuka biasa terus diangkat empedunya. Ya, ini kalau open kan sampai segini dibuka. Laparoskopi saya biasanya cuma 1, 2, 3. Ini ada 4. Ya. Oke. Oke, berikutnya pankreatitis. Ya. Jadi ini kandung empedu, ini saluran empedu, ini duodenum, ini pankreas. Jadi terjadi radang pankreas. Ya. Ini bisa karena bakteri, bisa karena non bakteri. Tadi yang saya sebut umumnya ada batu empedu yang ngeblok salurannya sehingga terus pankreasnya menjadi meradang. Ya, jadi sumbatan saluran tadi itu, tapi juga bisa karena ada hormon yang memacu atau karena terjadi iskemia. Iskemia itu gangguan aliran darah. Nah, karena pankreas itu mengeluarkan enzim dan enzimnya itu tidak mengalir ke salurannya, masuk ke usus untuk pencernaan, maka terjadi namanya autodigesti. Jadi pankreasnya itu makan makan jaringannya sendiri gitu. Maka terus terjadi kerusakan sampai kemudian nekrosis. Ya, jadi nyeri perutnya itu di atas, kemudian menjalar ke punggung, suruh gitu aja, sakit sekali ya. Nah, perutnya membesar, mual, muntah, demam, takikardi. Ya, ini ada Turner sign. Jadi kalau pasien diperiksa di belakangnya, di depannya itu ada kayak hematom seperti ini. Ya. Kalau Turner itu di daerah sini, kalau Cullen itu di daerah depan. Jadi Turner dan Cullen ya. Ini cara mengingat-ingatnya begini. Cullen itu di C ya, di depan, kalau Turner itu di belakang, samping kanan. Oke, ini ada kriteria-kriteria seperti tadi kalau di appendix, jadi kriterianya pakai apa tadi, skor apa tadi? Alvarado. Ya. Alvarado. Kalau ini ada kriteria Atlanta. Ya. Ini positif jika ada 2 dari 3 tanda. Nah, nyeri perut bagian atas, terus diperiksa darahnya, nanti ada enzim namanya amilase lipase. Ini kalau meningkat 3 kali lipat dari normal, ini pankreasnya yang masalah. Atau di USG atau CT scan juga bisa kelihatan. Nah, jika masih ragu, ya, maka menentukan keparahan pankreatitis akut ini dengan adanya komplikasi lokal, ya, pankreatitis. Bisa dilakukan dengan namanya laparoskopi diagnostik. Oke, jadi ini betul-betul penting karena pankreas itu organnya kecil tapi dia sangat, Masya Allah ya, begitu pecah itu
nanti organ-organ lain di sekitarnya bisa ikut rusak karena sifatnya tadi itu enzim yang melakukan autodigesti, ya, gitu. Nah, ini sama, jadi dinilai respirasinya dinilai dengan pemeriksaan analisis gas darah, dengan pemeriksaan serum kreatinin, ya, nanti nilainya berapa, terus dilihat. Nah, ada skornya seperti ini. Kalau skor ini lebih dari 2, berarti sudah ada kemungkinan ini namanya organ failure. Jadi dalam 48 jam organ ini betul-betul udah rusak sehingga harus dilakukan laparotomi besar dan dilakukan pembersihan betul. Karena ya saya pernah dapat itu dalam perut itu seperti istilahnya itu saponifikasi, jadi kayak bubur gitu loh. Saking organ-organnya itu larut dimakan oleh enzimnya pankreas itu. Ngeri pokoknya kalau pankreas itu. Oke ya, jadi makanya ini harus cepat sekali ya, kalau ada diagnosis tersebut harus segera dilakukan resusitasi cairan, kemudian dimonitor vital sign, ya, produksi urin dan seterusnya, diberi analgetik yang kuat, diberi antibiotik yang kuat, ya, sampai kemudian dilakukan tindakan berikutnya, baik tindakan diagnostik untuk memastikan maupun sampai kemudian tindakan operatif, ya, kolesistektomi misalnya, ya, pankreatektomi misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang, tindakan itu bisa sampai nekrosektomi. Jadi ya, kalau masih awal mungkin masih belum terlalu parah, ya, laparotomi biasa. Tapi kalau sudah parah, jaringan yang sudah melarut seperti bubur tadi saya bilang itu, ya semuanya harus dibuang, dicuci sampai bersih supaya enzimnya itu udah nggak ada, jadi sudah tidak terjadi pengerusakan organ. Ya, kalau sudah seperti itu biasanya pasiennya fatal, ya, jarang yang tertolong. Oke, berikutnya ileus. Ileus, ya, itu berbicara tentang kerjanya si usus, ya, ileus. Berbicara tentang kerjanya si usus. Jadi usus itu bekerja untuk menghantarkan si kotoran, ya. Sebetulnya ini awalnya bukan kotoran, awalnya makanan yang dicerna, kemudian zat-zat gizinya akan diserap oleh tubuh selama perjalanan tersebut, sementara sampahnya akan dikumpulkan, dipadatkan menjadi feses, kan gitu. Nah, perjalanan inilah yang disebut dengan peristaltik, ya, dan gangguannya itu yang disebut dengan ileus, gitu ya. Nah, sehingga ileus itu nanti ada 2. Yang satu namanya ileus obstruktif. Obstruktif artinya tersumbat. Yang kedua namanya ileus paralitik. Paralitik artinya lumpuh. Bukan karena sumbatan, tapi karena ususnya lumpuh. Gitu ya, cara mudahnya untuk memahami. Nah, jadi kalau ileus obstruktif karena tersumbat di suatu bagian. Tapi kalau paralitik
Itu semua bagian memang karena lumpuh. Ya. Kemudian kalau obstruktif, maka udara akan terkumpul di suatu bagian tertentu. Ya, sementara kalau paralitik itu di seluruh bagian. Ya. Jadi maaf ini kayaknya keliru deh. Jadi harusnya ini maaf, udaranya ini di proksimal dari titik obstruksi ya, pengumpulannya, bukan distal. Distal kan artinya ujungnya, proksimal itu pangkalnya. Jadi misalnya di sini di sini tersumbat, maka lebih ke arah pangkalnya inilah yang terjadi kumpulan udara. Sementara di bagian distalnya itu kolaps, malah nggak ada udara, gitu ya. Maaf ini salahnya. Oke, nyeri abdomen, muntah, distensi, kalau ini hampir sama. DM itu apa DM? Oh ada DM di sini. Ini bukan DM nyalisnya, nggak tahu saya. Nyalin gimana ini? Biasanya pakai istilah darm kontur, darm stayfung, biasanya pakai istilah itu. Saya pikir itu. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian berhubungan dengan peritonitis ya. Ya, kalau obstruktif itu bukan. Terus ini terlihat pre-peritoneal fat, ini maksudnya kalau dilakukan foto ya. Air fluid level tau? Air fluid level. Air itu apa? Udara, fluid. Jadi kalau usus difoto dengan rongsen, itu nanti ada gambaran pembatas di dalam ususnya itu. Air itu air cairan maksudnya, itu di bawah, kemudian udaranya di atasnya, ada batasnya. Jadi kelihatan batas antara udara dan cairan. Karena usus itu bolong-bolong seperti ini dan batasnya itu banyak, batas udara cairan itu banyak, maka nanti seperti ladder, step ladder, kayak anak tangga gitu loh maksudnya. Jadi step ladder appearance itu gambaran seperti anak tangga, gitu ya. Kita lihat aja bahwa gambarnya ada nggak sih gambarnya. Nah, tadi kan. Oh, kok nggak ada. Ya udah, sebentar. Balik lagi dulu. Nanti ada nanti. Oke ya, jadi ileus itu seperti itu. Nah, pada anak dan bayi, ya, pada bayi, anak itu suka terjadi meconium ileus. Nah, meconium apa? Meconium apa? Ada yang tahu? Halo, meconium. So nggak tahu meconium? Meconium itu kotoran yang pertama kali keluar saat bayi lahir. Itu namanya meconium. Nah, ada bayi lahir yang nggak BAB lama gitu. Normalnya dalam hari pertama kelahiran, makanya mesti ditanyakan meconium keluar pada jam keberapa setelah lahir. Itu ada itu. Kalau sampai lebih dari 24 jam, masalah itu. Apalagi sampai beberapa hari, wah masalah itu. Dan betul ternyata ini terjadi penumpukan kotoran yang tidak bisa keluar. Ini adalah salah satu tanda terjadinya blok, ya, terjadinya sumbatan, sehingga meconiumnya tidak bisa keluar. Ini namanya meconium ileus, ya.
Kalau itu terjadi harus segera dilakukan tindakan. Biasanya dilakukan apa? Enema itu dimasuki cairan terus bisa keluar itu. Tapi kalau nggak bisa keluar harus dipikirkan operasi. Ya. Nih, atau tindakan dekompresi dulu dengan cup dan lain-lain. Tapi kalau tetap tidak bisa, ya harus dioperasi, dibuka perutnya. Oke. Berikutnya ini intussusepsi. Intussusepsi itu nama lainnya invaginasi. Ceritanya begini. Ini usus besar, ini usus kecil, betul? Sambungannya namanya apa? Sambungan sini namanya apa? Valvula ileocecalis. Oke? Nah, sambungan ini bisa melesak masuk. Jadi usus kecilnya jadi masuk ke usus besar. Ini contohnya. Nah, ini usus kecilnya masuk ke usus besar. Ini namanya intussusepsi atau invaginasi. Nah, oke. Jadi dicari sekumnya nggak ada, ternyata masuk gitu ya. Lanjut. Nah, kalau orang ini muntah-muntah ya, kemudian terjadi obstruksi, nyerinya sangat ya. Kemudian kalau ditanya BAB nggak keluar sih, tapi cuma seperti, maaf istilah Jawanya, umbel, tahu umbel, ingus, ingus dan ada darahnya. Wah, ini masalah ini tanda-tanda terjadi intussusepsi atau invaginasi. Ya, ini lihat, ini usus kecil yang masuk ke usus besar. Ya, berarti ini kalau disebut, ini namanya invaginasi ileocecalis. Jadi ileumnya masuk sekum. Gitu. Bisa dipahami ya, ileocecalis. Ileum masuk sekum. Kalau ileum masuk kolon, ileokolika. Ileum dan sekum masuk kolon, ileosekokolika. Kalau kolon masuk kolon, kolokolika. Kalau ileum sekum masuk kolon, ileosekokolokolika. Memang begitu memberi nama sesuai dengan dengan kondisi klinisnya. Saya pernah dapat kasus, saya melakukan rectal touche, tahu ya, colok dubur. Saya meraba seperti uterus yang mencucu. Nah, uterus itu kan mencucu kalau istilah di obgyn, diraba. Tapi dari dubur, ternyata itu adalah ujung dari invaginasi yang ini melesak lagi, terus sampai sini coba. Bisa membayangkan sedemikian. Ya. Oke. Nah, kadang-kadang sebelum berlanjut menemukan tanda di perut itu seperti sosis, keras gitu. Wah, ini makanya disebut ini sosis sign, karena emang diraba itu seperti sosis gitu. Atau ini yang tadi rectal touche, ini RT itu rectal touche, menemukan bentukan seperti porsio uterus gitu, makanya istilahnya porsio like sign. Ya, kalau di USG bisa terlihat seperti ini. Ini disebut dengan target appearance atau donat. Ya, memang seperti donat. Target maksudnya tahu target. Kalau manah itu loh, sasaran panah itu loh, itu kan bulat-bulat ya, maksudnya target itu gitu. Ya,
Ini juga ya. Ini kalau ini seperti coil spring, jadi seperti kumparan gitu ya. Insyaallah. Oke, berikutnya lagi ini tentang fulvulus. Fulvulus artinya puntiran ya. Jadi usus yang memuntir, bisa usus besar, bisa usus kecil. Nah, ini bayangkan, ini usus besar yang longgar terus memuntir. Ya, jadinya seperti ini. Fulvulus. Ya, biasanya di daerah kolon sigmoid yang longgar itu terus bisa muntir. Kalau yang lain kan nggak longgar. Tapi transversum juga longgar, bisa muntir juga. Ilium paling sering ya. Ilium. Jadi volvulus itu obstruksi karena melintirnya usus. Nah, nanti komplikasinya iskemik, aliran darahnya terganggu, kemudian terjadi perforasi juga. Ya, yang bisa terkena lambung bisa, usus kecil bisa, kolon bisa, rektum bisa. Nah, paling sering ini sekum dan kolon, sigmoid. Nah, kalau di rongsen itu ada gambaran di sini disebut sebagai coffee bean ya, karena apa uh, biji kopi ya, karena gelembung kolon itu kan ada apa namanya, ingat istilah anatomi Haustra, ingat ya, ingat nggak? Haustra coli itu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Ada incisura, ada haustra ya. Gitu. Terus kalau di beri bubur barium dari rektum dengan selang, maksudnya untuk menggambar si kolon itu seperti apa. Ternyata mentok, nggak bisa masuk lagi karena muntir tadi itu loh. Dan bagian yang mentok itu kan seperti paruh burung, betul nggak? Ini loh, seperti paruh burung, makanya disebut bird beak appearance, seperti paruh burung. Nah, ini gambaran apa namanya, volvulus atau puntiran. Berikutnya tentang peritonitis. Jadi peritonitis itu pokoknya setiap itis Anda tahu kan, itis itu artinya meradang. Peritonitis berarti peradangan peritoneum. Gastritis berarti peradangan kolitis kolon ya. Kalau radang testis gimana sih? Kalau radang testis apa? Testis. Aduh, masa nggak tahu ini? Eh? Kalau rinitis radang apa? Itu. Parotitis, bronkitis. Kalau radang paru apa? Kalau radang paru jadi pneumonia. Hati-hati. Kalau radang testis tadi udah ketemu? Orkitis ya. Masuk testis. Oke, lanjut. Jadi peritonitis itu radang peritoneum, bisa berasal dari perforasinya gaster, bisa berasal dari perforasinya appendix, bisa terjadi dari perforasinya organ-organ kandungan, ya, bisa dari hepar ya, liver.
abses liver. Oke. Nah, ini akut ya, bisa primer misalnya TBC, asites, bisa sekunder karena trauma operasi. Penyebab bakterinya paling sering E. coli, Pseudomonas dan Klebsiella. Berikutnya tentang gangguan pasase saluran cerna ya. Ada istilah irritable bowel syndrome, singkatannya IBS. Ya, IBS. Jadi ada usus besar terutama yang komponen-komponen ototnya itu nggak sinkron satu dengan yang lain sehingga dia mengalami gejala-gejala nyeri perut, ya distensi, gangguan pola defekasi. Tapi secara organ itu nggak ada kelainan, bentuk. Ya, kalau tadi kan jelas ada sumbatan, ada eh, apa, perforasi dan lain-lain. Ini nggak ada, sehingga gejalanya variasi dan berulang-ulang. Ya, pemeriksaan fisik kayaknya nggak ada kelainan. Nah, jangan-jangan ini IBS, irritable bowel syndrome. Jadi faktor-faktornya belum jelas diketahui, bisa dari makanan, bisa dari bahkan dari pikiran ya. Jadi dari pikiran, stres ya, gitu. Ya, jadi kontraksi ususnya nggak beraturan, orang kadang diare gitu, kadang mual, muntah dan seterusnya. Nah, gimana mendiagnosis ini? Ada namanya kriteria ROM 3. Jadi kalau dia mengeluh nggak nyaman, nyeri, udah selama 3 hari, tiap bulan itu selalu ada. Oh, ini irritable bowel syndrome. Nggak ada kelainan, baik struktur maupun diperiksa darahnya semuanya normal. Ya. Terus biasanya kalau udah defekasi enak, tapi defekasinya nggak teratur, ya. Jadi masalah lagi. Perubahan bentuk feses, kadang keras, kadang lunak, kadang diare kayak gitu. Ingat ya, IBS, apa singkatannya? Irritable bowel syndrome. Ya, ini kriteria ROM 3 tadi itu. Ya, jadi ini kadang diare, kadang konstipasi. Konstipasi itu kan kebalikannya dari diare. Ya, aneh. Tadi diare nggak diapa-apain kok terus jadi nggak bisa BAB lama, ini kan aneh. Ya, nah kalau kepengen menyingkirkan diagnosis, lakukanlah pemeriksaan, misalnya kolonoskopi. Ya, itu atau pemeriksaan yang lain. Nah ini kriteria selain ROM ada Manning, ya. Jadi feses cair, nyeri, ya, frekuensi BAB bertambah, jadi kurang setelah BAB, perutnya tampak kembung, ya. Jadi ada 2 gejala itu, ya ada, ya, lendir saat buang air besar, perusahaan tidak lampias. Jadi kayak masih belum tuntas gitu. Nah, itu ciri-ciri dari IBS. Ya, ini tadi ya, semuanya sudah. Frekuensi notifikasinya bertambah, fungsi intestinalnya berubah, nah, jadi berkurang setelah BAB, nah, tidak ada kelainan organik, enggak lampias, ada lendir, ya ada. Oke, klasifikasi ROM 3 seperti itu ya, sudah dipahami. Terus, nah makanya ada namanya pola siklik ya. Jadi pola yang berulang kayak gitu, nanti kayak sembuh, terus nanti berulang seperti itu lagi. Gitu. Oke, nah harus dipahami bahwa IBS mungkin ya murni IBS, tetapi kadang dia merupakan gejala dari
suatu penyakit yang lain. Nah, ini masalahnya. Contoh, dia ternyata kanker, itu bisa. Jadi orang kanker itu juga bisa bergejala seperti IBS. Makanya kalau diperiksa kolonoskopi itu untuk menyingkirkan bahwa ini benar-benar aman gitu. Siapa tahu kalau gejalanya seperti IBS tadi, setelah di kolonoskopi, ternyata ada kanker. Nah, kan, kalau nggak diatasi masalah. Atau di vertical itu usus yang punya tunas, ya punya tunas ususnya itu. Itu karena yang lain, iskemia, endometriosis dan nah, makanya ini ada alarm yang penting diperhatikan. Misalnya kalau itu orang tua baru muncul, wah kemungkinan itu bukan hanya IBS biasa gitu, ya. Atau oh, sudah berjalan lebih ya. Kalau tadi orang tua, ini sebaliknya masih kecil, bayi. Nah, ini juga masalahnya. Itu perjalanan penyakitnya cepat sekali memberat ya. Terus gejala yang timbul pada malam hari, terus ada perdarahan di anus ya, bahkan setelah BAB-nya udah selesai, udah ini habis itu masih keluar darah. Nah, ini masalah. Terus ada penurunan berat badan yang sangat drastis ya, dalam waktu 1 bulan turun 10 kilo misalnya. Wah, masalah itu ya. Nah, ada riwayat keluarga kena kanker atau kena IBD. IBD itu irritable bowel disease ya, sama kalau tadi IBS ya. Kemudian ada asites, tahu asites ya, terus pemeriksaan fisik ada kelainan yang lain. Misalnya ada massa, terus ada anemia dan lain-lain. Nah, tapi kalau jelas murni IBS ya asal modifikasi diet, terus ini tadi yang saya bilang psikologi karena mungkin orang stres, ada banyak masalah dan seterusnya, terus intervensi farmakologi juga. Jadi kalau itu murni IBS ya itu tidak meningkatkan angka mortalitas, dia akan membaik ya. 50% kasus itu dalam waktu setahun akan hilang ya. Hanya 5% yang dia akan memburuk dan ada gejala karena memang ini merupakan tadi itu tanda atau gejala dari penyakit yang mendasarinya. Jadi IBS dipengaruhi secara negatif oleh tadi perilaku yang tidak bagus ya, cemas ya, kemudian ya keluhan lain yang lama, stres yang kronis, ada komorbid baik psikiatri, psikosomatis. Tapi akan menjadi baik ya kalau ya dokter dan pasiennya sama-sama paham, terus edukasi yang bagus, terangkan, terus komunikasi terapeutik yang bagus. Oke, berikutnya ileus obstruktif. Sebetulnya tadi sudah, tapi kita akan memberi penekanan tadi itu bahwa di bagian distal yang tersumbat, nah ini yang benar ini akan membuat akumulasi isi usus pada bagian proksimal. Nah kan benar tadi kan salah yang distal, gitu ya. Oke, ini yang benar. Jadi kalau ada sumbatan, tekanan intralumenya meningkat, terus terjadi tekanan pada dinding, sumbatan dari aliran limfa dan vena, terjadi udim. Nah, akibat langsungnya saat itu bakterinya terjadi translokasi. Makanya terjadi inflamasi septik ya. Nah, bahkan terjadi infark gangren, akhirnya perforasi jebol. Tuh bahayanya di situ. Nyerinya kolik tadi sudah diterangkan, ada mual muntah, perutnya distensi,
Kemudian ini tidak bisa buang angin maupun buang air besar. Nah, demam tapi hipotensi, kadang dehidrasi berat, perutnya kembung, ya, peristaltiknya meningkat, berborikmi apa? Berboriknya apa? Suara gemuruh, krok, ya, berborik itu seperti itu. Kalau metallic sound, kling gitu. Biasanya gitu. Jadi stetoskop ditempel di perut, kita dengerin krok, kling gitu. Krok, kling gitu. Jadi udara yang saling berbenturan itu ternyata ada suaranya kalau di perut. Namanya metallic sound. Oke ya. Tapi lama-lama kadang hilang. Kalau hilang itu berarti sudah terjadi ileus paralitik tadi ya. Nah, kalau masih kencang berarti ileusnya obstruktif. Nah, kadang kalau dia masih keluar feses, fesesnya bercampur darah. Nah, apalagi itu obstruksinya karena intussusepsi. Diperiksa laborat, ini amilase ini untuk menyingkirkan nyeri yang karena pankreas, terus biasanya terjadi leukositosis, hematokrit meningkat, kemudian gangguan elektrolit, terjadi alkalosis metabolik. Ya, ileus obstruktif bisa parsial, artinya sumbatannya itu sebagian, ya, bisa hanya sampel, ya, total, tapi terus eh, apa bisa diatasi. Strangulasi ini kurang iya, jadi usus sudah tersumbat total, terjadi gangguan vaskuler, biasanya itu sangat nyeri sekali. Ini tandanya, lihat perut kembung ya. Jadi adik-adik kalau meriksa orang ileus itu orang suruh tiduran, perutnya ini nggak bisa turun. Segemuk-gemuk orang yang gendut itu kalau tiduran itu perutnya itu rata. Ya. Tapi kalau perutnya udah lebih tinggi, wah ini kemungkinan besar ini ileus gitu loh. Atau setidaknya IBS yang tadi, yang kembung-kembung gitu. Jadi pokoknya perut itu kalau nggak kembung, segemuk-gemuknya orang tetap rata. Ya, gitu ya. Nah, ileus bisa letak tinggi, bisa letak rendah. Tinggi itu artinya di usus halus. Kalau rendah itu artinya di usus besar. Ya, usus besar. Oke. Kalau tinggi berarti yang kena ya duodenum, jejunum, ileus. Kalau rendah ya kolon dan rektum. Ya, kemungkinan penyebabnya ini. Oke. Nah, kalau ileus letak tinggi itu dominannya orang mutah terus menerus, bahkan kadang warnanya aneh-aneh. Tapi kalau rendah itu cenderungnya kembung dan nggak bisa BAB, nggak bisa buang angin. Nah ini tadi yang saya bilang. Jadi ususnya pada membengkak, ya, pada membengkak. Ini tadi yang multiple fluid level, tapi ini nggak jelas ya. Nah, coba nanti ada nggak ada. Sudah. Nanti dicari gambarnya yang jelas. Kalau ini kok nggak jelas ya. Apa namanya? Step ladder tadi ada ya. Step ladder fenomen tadi kok nggak jelas. Jadi air fluid. Jadi kalau ini kan gambar udara. Ya, di bawahnya itu gambar cairan, jadi terus ada batasnya air fluid level. Oke, berikutnya kalau paralitik itu kelumpuhan, kalau obstruktif itu sumbatan. Ya. Nah, paralitik bisa karena neurogenik, berarti saraf urusannya, bisa karena spastik. Kalau mekanik dari obstruksi lama-lama jadi paralisis, itu juga bisa. Nah, tadi yang saya bilang lama-lama suaranya tadi hilang, padahal tadinya kencang banget. Hampir semua pasien setelah dibedah
bunyi ususnya hilang, berarti saat itu terjadi ileus paralitik. Atau trauma abdomen, banyak darah, itu ususnya nggak terdengar suaranya. Ya. Atau terjadi peritonitis, appendicitis divertikus. Jadi Anda tahu kardinal sign radang ada 5 itu apa saja? Kalor apa? Panas, dolor, nyeri, rubor, merahan, tumor, bengkak. Terus yang terakhir, fungsiolis artinya apa? Gangguan fungsi. Pada perut, fungsiolisanya dalam bentuk apa? Tidak ada peristaltik, makanya disebut silent abdomen. Didengar nggak ada suaranya, nah itu paralitik. Jadi fungsiolisanya usus itu adalah paralitik, gitu ya. Ya, kasus lain juga bisa menimbulkan ileus paralitik. Ya, jadi kalau pasien dioperasi selama 2-3 hari itu terjadi ileus ya. Nah, kalau menetap ya harus diatasi, jangan sampai ya. Makanya pos operasi itu ya harus terus di apa namanya, di resusitasi, terus pengobatan untuk mengaktifkan kontraksi usus itu diberikan supaya tidak berlama-lama dia terganggu ususnya. Ya, kalau terjadi paralitik ya nyeri, mual, muntah, nggak bisa BAB, perutnya kembung. Ya. Kalau dilihat bunyi ususnya itu nggak ada. Jadi itu. Oke, jadi bisa sampel letak tinggi, sampel letak rendah, strangulasi, paralitik, oklusi vaskuler. Nah, kalau vaskuler itu jadi tadi pembuluh darah yang ke usus itu tertutup itu, nyerinya itu luar biasa, paling nyeri itu. Jangan-jangan ileus vaskuler, oklusi gitu. Nah ini usus yang tidak sama sekali bergerak itu udaranya terkumpul banyak sekali. Ya. Kalau di sini hanya sebagian. Nah, kalau ini kan hampir seluruhnya itu tidak bergerak sama sekali. Nah ini paralitik tidak bergerak sama sekali di seluruh bagian perut. Ya. Nah ini yang disebut tadi air fluid tadi ya. Jadi ini udara, yang bawah ini cairan. Ini adalah air fluid level gitu lah. Oke. Nah, kalau ini banyak berjejer-jejer ini kan kayak tangga. Ini tangga naik ya. Naik gitu. Nah, ini naik. Step ladder phenomenon. Ya. Oke, ya jadi ada yang total, ada yang parsial ya, sentinel hanya beberapa saja. Oke, jadi ada yang localized, ada yang generalized ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah terjadi small bowel obstruction, ya ini karakteristiknya. Jadi adanya udara di rektum itu udah bisa untuk memperkirakan kok rektumnya. Jadi kalau rectal tuse itu kan yang dinilai salah satunya adalah di situ ada udara enggak. Makanya ada istilah melompong. Melompong itu maksudnya kosong. Tapi ada yang kolaps. Jadi jari masuk ke rektum itu kalau kolaps gini ini masalah loh ini. Karena normalnya itu ada udaranya. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi jangan dimarahi kalau temannya itu tiba-tiba kentut. Bersuara, bau lagi. Itu normal. Kalau nggak bisa kentut operasi nanti. Ya, tapi yuk kira-kira lah ya. Terlalu.
Ini karena kalau sudah di rektum nggak ada udaranya itu sudah small bowel obstruction total itu kan masalah itu gitu ya. Oh udah selesai, ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Ada nggak ya? Silakan kalau ada.